Yang terhormat pada Rektor Yayatul Ngatur Prof. Abdul selaku Ketua Sidang. Yang terhormat pada Sekretaris Sidang yakni Prof. Ahya dan juga Direktur Pasca Sarjana Yayatul Ngatur. Yang terhormat pada Profesor Dr. Imam Wadi. Yang terhormat pada Dr. Asari Muhajir. Yang terhormat pada Dr. Aini Naim. Yang terhormat pada Profesor Dr. Yandri Prianto. Yang terhormat pada Profesor Ahmad Fatoni. Yang terhormat pada Dr. Abdul Aziz. Dan yang terhormat pada Dr. Syafuddin Duri, serta pada hadirin yang berbahagia. Disertasi dengan judul Manajemen Kurikulum dalam Tingkatan Mutu Pendidikan multikasus di SMA Negeri 1 Kota Blitar dan MAN 2 Kota Kediri. Ketika kita melihat peningkatan mutu pendidikan, itu hal yang sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Hal ini selalu dilakukan oleh upaya untuk peningkatan mutu pendidikan selalu dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga pendidikan tersebut. Ketika pelaksanaan penerimaan siswa baru, masyarakat ingin melihat lembaga pendidikan pasti dilihat dari mutu pendidikannya. Bagaimana mutu sekolah A dan mutu sekolah B ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dari lembaga pendidikan tersebut. Dan dalam hal ini di lembaga pendidikan ada 5 manajemen yang perlu untuk dilakukan, yakni manajemen kurikulum berkaitan dengan penyiapan bahan ajar, berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, lalu manajemen kesiswaan, manajemen sarana prasarana, manajemen keuangan, dan juga manajemen sarana prasarana. Dari 5 manajemen itu saling berkaitan sehingga satu dengan yang lainnya. Manajemen peningkatan mutu pendidikan ini sebagai upaya pemberian kewenangan pada kepala sekolah untuk melakukan manajemen untuk mengelola personel yang ada di lembaga tersebut sebagai upaya untuk peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini kami lakukan di 2 lokasi, yakni di SMA Negeri 1 Kota Blitar dan MAN 2 Kota Kediri. Kedua lembaga tersebut memiliki banyak sekali prestasi, baik dari segi prestasi akademik maupun dari prestasi non akademik, sehingga inilah yang menjadi hal yang peneliti ingin ketahui. Di dalam pembelajaran, kurikulum yang diterapkan oleh masing-masing sekolah pada dasarnya adalah sama. Tetapi mengapa sekolah A itu lebih unggul daripada sekolah B atau lebih unggul dari sekolah B? SMA Negeri 1 Blitar itu lebih unggul dari sekolah SMA negeri yang lain, termasuk juga di MAN 2 Kota Kediri. Fokus penelitian yang kami angkat di dalam penelitian ini yakni bagaimana perencanaan manajemen kurikulum dalam tingkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini kami mengambil teori dari Pak Malik tentang model-model perencanaan kurikulum. Ternyata di dalam penelitian yang telah kami dapatkan di lapangan, manajemen perencanaan yang dilakukan oleh sekolah tersebut yakni menggunakan kurikulum 2013. Perencanaan diawali dengan penyiapan visi-misi sekolah, visi-misi madrasah, penyiapan dengan di RKS, ya, rencana kerja sekolah atau rencana kerja madrasah. Selanjutnya yakni pengorganisasian kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengorganisasian kurikulum ini saya mengambil teorinya dari Nana Fatah tentang bagaimana proses pengorganisasian kurikulum itu mulai dari perencanaan, pemerincian pekerjaan, termasuk penyatuan beberapa pekerjaan dan evaluasi dari pekerjaan pengorganisasian kurikulum. Yang kami dapatkan dari lokasi penelitian, ya, ini adanya pembagian job deskripsi untuk masing-masing tugas, pembagian masing-masing pekerjaan, ya, dibentuknya kepanitiaan untuk pelaksanaan pekerjaan, termasuk juga di pengorganisasian akademik, yakni berkaitan dengan materi pembelajaran. Ada pembagian pengelompokan materi pelajaran, ada pengelompokan mata pelajaran, dan ada pembagian untuk jadwal pelajaran. Selanjutnya yakni pelaksanaan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini
saya menggunakan teori dari Pak Malik tentang bagaimana pelaksanaan kurikulum itu. Terus yang keempat yakni evaluasi kurikulum. Bagaimana pelaksanaan evaluasi kurikulum dalam meningkatkan pendidikan yang dilaksanakan di kedua lokasi tersebut. Selanjutnya yakni dari hasil evaluasi ya, saya turunkan ke fokus yang kelima yakni tindak lanjut. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh kedua lembaga tersebut, bagaimana tindak lanjutnya? Dalam hal ini ada kegiatan perbaikan materi, ada kegiatan perbaikan manajemennya, termasuk juga kegiatan pelaksanaan akselerasi. Jadi kedua lembaga tersebut ada program percepatan untuk pelaksanaan pembelajaran. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan paparan disertasi kami. Untuk itu kepada Dewan Penguji kami mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Romo Venus. Berikutnya langsung kami berikan kesempatan kepada promotor sekaligus penguji Prof. Imam Wadi. Monggo Prof. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Profesor Dr. Haji Mahfudin. Pertama saya ucapkan selamat kepada Saudara Imam Wahyudi yang sudah sampai di proses paling tinggi, proses paling puncak untuk kegiatan program doktor, yaitu ujian promosi. Ada beberapa hal yang menurut saya yang sifatnya bersifat instruktif karena saya adalah promotor saudara, dan ada beberapa yang saya perlu bertanyakan pada saudara. Yang pertama, ada teknik penulisan rujukan yang menurut saya masih perlu diperbaiki, yaitu footnote. Mestinya harus ibid, login memang tidak ada, tapi ibid tetap ada. Jadi itu saya kira ada beberapa kali saya temui. Demikian juga penulisan Al-Quran di awal-awal itu, kalau memang saudara kesulitan, ambil dari aplikasi saja. Biasanya 70-90% lebih benar daripada kita menulis sendiri. Biasanya 70% itu salah. Jadi saya kira nanti ambil di aplikasi dan tetap dilihat, dicek kembali dengan Al-Quran yang fisik. Baik itu. Saudara menulis disertasi tentang manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan. Saudara melakukan kajian studi multi kasus di SMA Negeri 1 Kota Blitar dan Mankota Geni, Mandua Kota Geni. Dari awal saya sebenarnya sudah ingin mempertanyakan alasan akademik apa yang sebenarnya saudara yang bisa saudara ajukan di dua tempat itu. Karena dua tempat itu menurut saya untuk skala nasional itu menurut saya masih perlu bersaing lagi dengan tempat-tempat yang lain. Jadi untuk kelas disertasi, saya kira perlu saudara perkuat dengan argumentasi yang lebih matang. Sekarang saya ingin saudara langsung sampaikan apa alasan akademik saudara memilih dua tempat itu untuk saudara jadikan sebagai tempat penelitian. Silakan. Terima kasih Pak. Saya mengambil dua lokasi ini. Yang pertama untuk SMA Negeri 1 Kota Blitar. Ini dari segi sejarah itu berdiri tahun 1955 ya. Ini sudah termasuk sekolah tertua di Kabupaten Blitar ya. Sudah punya banyak prestasi, termasuk di tahun 80-90 itu hampir setiap tahun itu memberangkatkan menjuarai di level internasional di Asia, seluruh Asia ya. Termasuk juga ada beberapa alumni yang menjabat di posisi nasional, termasuk mantan Wapres Pak Budiono
merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Kota. Selanjutnya untuk MAN 2 Kota Kediri ini dari sisi prestasi ini banyak sekali prestasi-prestasi yang dikeluarkan sampai di tingkat internasional. Ada beberapa siswa yang sudah mengikuti kegiatan pertukaran pelajar di Jerman. Ada beberapa siswa yang sudah tahun 2019 yang barusan ini Maret ya, saya mendapatkan info dari Wakakurikulumnya. Ada perwakilan dari MAN 2 Kota Kediri itu yang mengikuti perlombaan di Singapura, di Sekup Asia. Dari sisi prestasi yang lain juga, tahun 2018 merupakan juara kedua peringkat alumni yang terserap di perguruan tinggi. Itu di bawahnya MAN 3 Malang. Jadi secara prestasi itu sudah kami akui sudah level internasional juga. Karena ada beberapa alumni MAN 2 Kota Kediri yang melanjutkan di Alaska. Jadi ada alasan akademik yang saudara anggap mapan sehingga saudara tetap konsisten untuk melaksanakan penelitian di 2 tempat ini. Baik, saya ingin masuk ke konten ini. Jadi di Sisdiknas nomor 19 2005 itu kan jelas bahwa ada standar nasional pendidikan yang meliputi 8 standar. Nah, saya kira sebagai calon dokter di manajemen kurikulum dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, pasti saudara sudah memikirkan bagaimana implementasi dari 8 standar ini. Saudara tahu di sana pemerintah juga mengikuti dengan ada Badan Nasional Nasional Pendidikan, ada Badan Nasional Sekolah dan Madrasah, dan juga ada lembaga pendidikan dan mutu pendidikan. Bagi orang yang mengkaji ini, saudara harus bisa menjelaskan bagaimana peran lembaga yang dibikin oleh pemerintah itu untuk mendukung 8 standar itu. Karena sampai saat ini menurut saya belum cakainya belum maksimal betul. Silakan dijelaskan. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Pemerintah mengupayakan berbagai bentuk kegiatan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Ada lembaga penjaminan mutu pendidikan, ada badan akreditasi nasional, termasuk juga di dalam upaya untuk mengontrol, mengetahui prestasi dan kualitas atau mutu dari lembaga pendidikan tersebut. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing badan tersebut seperti ada kegiatan program sistem penjaminan mutu pendidikan. Itu diwajibkan untuk masing-masing sekolah, khususnya dalam hal ini sekolah di Kementerian Pendidikan untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan evaluasi diri dalam rangka pengisian untuk mengetahui rapor mutu dari sekolah itu. Tiap tahun ada kegiatan untuk memotret mutu dari sekolah tersebut, sehingga nanti untuk mengetahui. Terus posisi dari Badan Akreditasi Nasional untuk pelaksanaan penjaminan mutu itu ada 2, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal itu bisa dilakukan oleh sekolah itu sendiri dengan membentuk tim penjaminan mutu internal, tim penjaminan mutu sekolah. Kalau secara eksternal ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah, Badan Akreditasi Nasional. Sehingga untuk mengetahui kualitas atau mutu dari sekolah tersebut. Gitu. Ya. Bagaimana juga dengan peran LPMP? LPMP ini memiliki peran yang sangat besar sekali dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Di saat saya melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Kota Blitar, ini dilakukan sosialisasi penjaminan mutu internal yang merupakan program dari LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Internal. Kalau saya melihat begini, pemerintah itu sepertinya ya mungkin di atasnya itu kurang begitu koordinasi dengan program-program yang dilakukan. Ada kegiatan program sekolah rujukan, ada kegiatan sekolah mutu. Itu kadang dilakukan oleh masing-masing dari pusat ada, dari
daerah dari provinsi dari LPMP itu. Andaikan itu menyatu seperti kegiatan untuk peningkatan mutu pendidikan, alangkah baiknya seperti itu. Untuk peran dan posisi LPMP ini besar sekali ya, karena kegiatan penjaminan mutu itu secara terprogram untuk melakukan proses rapor mutu di masing-masing sekolah tersebut. Gitu. Di daerah pun ada tim penjaminan mutu daerah (TPMPD) yang mana seharusnya itu di backup dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Ya. Kalau di hadapan saudara itu masih di dalam tataran idealisme, ya. Jadi belum terapkan betul. Jadi disertasi saudara nanti kalau betul-betul sudah fix, sudah diterbitkan, itu saya kira saudara bisa beri masukan, terutama ke LPMP atau Badan Nasional Standar Pendidikan. Kalau Badan Agresi Nasional Sekolah saya kira kan sudah berjalan itu. Jadi ini yang perlu dihidupkan, nanti daripada anggaran keluar tapi efeknya tidak terlalu maksimal, saya kira itu kan perlu dibangun kembali. Baik, yang terakhir saja, karena banyak pemuji. Saya ingin bertanya pada saudara tentang mutu pendidikan. Ya, saya tidak mengirikan di wilayah kurikulum, ada yang lebih profesional di sini, Profesor Yatim Prianto. Di bidang mutu pendidikan ini menurut saudara, mutu pendidikan itu kan bisa dilihat dari proses dan bisa dilihat dari hasil atau produk, ya kan? Nah, kalau dikaitkan dengan tempat saudara melakukan penelitian, ini ada signifikansi apa tidak? Ada memiliki relevansi apa tidak? Jika ada relevansi, apa kira-kira yang bisa saudara buktikan? Terima kasih pertanyaannya. Relevansi dari mengetahui mutu berdasarkan proses dan mutu berdasarkan dengan hasilnya. Kalau saya melihat dari kedua lokus yang kami teliti, ya, ini ada beberapa program-program kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Seperti di SMA Negeri 1 Kota Blitar, ya, ini ada peningkatan mutu untuk gurunya, ada kegiatan program-program tambahan untuk peningkatan prestasi siswanya, ya. Sehingga ketika gurunya nanti maksimal dalam melakukan proses pembelajaran, ya, ketika di dalam penataan jadwal nanti tertata dengan baik, ya, di dalam proses pembelajaran berlangsung dengan baik, maka akan menghasilkan lulusan yang baik juga. Itu idealnya seperti itu. Itu pun juga nampak ketika hasil ujian nasionalnya. Jadi saya melihat di dalam proses yang telah dilakukan oleh kedua tempat ini, ya, kedua lokasi penelitian ini sudah maksimal, sehingga proses untuk lulusan yang dihasilkan itu juga maksimal, juga bagus. Baik, begini saudara promover, saya lihat masih di dalam dataran idealisme, terutama di wilayah proses tadi. Kalau hasil saudara tadi sudah paparkan, tapi proses ini saya kira masih menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saudara koreksi sendiri dan nanti saudara jadikan rekomendasi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam Fuadi. Berikutnya Prof. Yatim Prianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Profesor Dr. Mahmudin, Ketua Sidang sekaligus Rektor atau Dekan Rektor sekaligus Ketua Sidang, para dewan penguji yang saya hormati, para audiens yang hadir lumayan banyak di jam ketiga ini. Ada kepala sekolah dan yang lain, dan juga ada istri yang datang. Saya hormati juga karena bagaimanapun keberhasilan suami saudara adalah keberhasilan saudara juga. Dan selamat untuk Imam Mahyudin, hari ini saudara sangat bagus sekali presentasinya dan sudah menampakkan sebagai seorang dokter. Mudah-mudahan nanti betul-betul lulus dalam ujian ini. Saya mulai dari refleksi dulu ketika saya ujian tertutup memberikan masukan. Saya sangat senang sekali. Semua masukan saya sudah saudara perbaiki.
mulai bab 1 sampai bab terakhir, termasuk di bab 3 yang namanya penelitian itu kalau metodologinya salah, hasilnya salah. Tapi saudara sudah menerapkan dengan baik untuk keabsahan data, kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, transferabilitas, dan kredibilitas ada problem adjustment, triangulasi, member check, dan seterusnya sudah kamu perbaiki semua. Itu saya puas dengan perbaikan itu di bab 3. Termasuk masuk ke ranah ini, ke ranah proposisi ya. Saudara juga sudah membuat format mulai dari fokus penelitian, kemudian temuan penelitian, proposisi minor, proposisi mayor sudah saudara lakukan. Hanya saja nanti perlu direview kembali proposisinya itu menggunakan rumus jika maka mungkin lebih tepat daripada akan maka. Ya saudara kan menggunakan akan maka. Setelah saya cek nanti mungkin lebih tepat dibalik jadi jika maka. Dan itu rumus proposisi yang paling laris di dunia, yang hasil penelitian saya tentang rumusan proposisi. Kemudian recommended model juga sudah saudara buat dengan baik, walaupun memang ada beberapa yang nanti perlu dikaji sedikit, tetapi saudara sudah mencoba membuat recommended model, artinya model manajemen kurikulum K13 di sekolah itu seperti apa yang ideal. Itu sudah saudara buat juga. Dari refleksi tadi, sehingga memang saya tidak banyak memberikan masukan ya, tetapi lebih ke beberapa pertanyaan. Yang pertama, saudara ini lokusnya di 2 tempat ya, di SMA R1 Blitar, ini SMA terbaik di Blitar. Kemudian di MAN 2 Kediri, di 2. Kalau dulu MAN 3 sekarang MAN 2. MAN 2 ya, di MAN 2. Dulu PK ya? Iya. Itu MAN yang bagus juga, yang luar biasa lulusan. Jadi penelitian di 2 situs dan 2 kasus, jadi multi situs, multi cases. Ini menurut pertanyaan Bikram memang merupakan studi kasus, tapi multi situs dan multi cases. Artinya situsnya 2 di tempat dan kasusnya juga berbeda, walaupun sama-sama tentang manajemen kurikulum. Karena memang dunia ini nggak ada yang sama, kasus pun nggak ada yang sama, manusia kembali juga sama. Maka biasanya multi situs dan diikuti dengan multi cases, jadi 2 kasus yang berbeda. Nah, di sini kurikulum 2013 tentunya ada perbedaan, karena satunya MAN yang persentase nilai keagamannya lebih tinggi dibandingkan yang di SMA N1. Nah, berdasarkan potret saudara di lapangan, itu sebenarnya letak perbedaan esensialnya di mana? Silakan dijelaskan.